Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian semua udah semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau mengingatkan untuk jangan lupa mengisi absen di Google Classroom, dan Ibu juga mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan, dan Ibu mengingatkan untuk 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ketika tidak ada kepentingan di luar rumah, jangan dulu di luar rumah, sehingga kita bisa memutuskan rantai virus COVID-19 ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu harap kalian semua semangat untuk menonton video pembelajaran yang udah Ibu kasih ini. Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu memahami indikator pertumbuhan. Dari tujuan pembelajaran tadi, kita bisa mengetahui materi apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan lebih jelasnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke pertumbuhan ekonomi dalam pengertiannya, Ibu mau nanya, siapa yang pernah dengar berita di televisi ataupun di media cetak mengenai berita ekonomi atau pertumbuhan ekonomi? Nah, Ibu ada dengar nih, salah satunya di liputan6.com dan di www.tempo.com. Nah, berita yang pertama itu ekonomi negara maju membaik, industri Republik Indonesia tumbuh positif. Yang kedua, ekonomi tumbuh hanya 5,8% hingga akhir tahun. Nah, kenapa sih masalah pertumbuhan ekonomi ini selalu diangkat di berita-berita ekonomi? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui kemajuan sebuah negara. Apakah negara itu udah proses untuk maju atau masih stuck di situ-situ aja, nggak ada pertumbuhan gitu. Makanya sering diangkat di berita-berita ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini juga bisa disebut suatu kondisi yang terjadi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah tanpa memandang peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, karena dia memungkinkan untuk terjadinya peningkatan produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses yang berkelanjutan, bukan saja hanya menggambarkan kondisi perekonomian saat ini, tetapi akan menggambarkan kondisi perekonomian di tahun-tahun berikutnya. Nah, kenapa begitu? Karena setiap negaranya pasti menginginkan perekonomiannya atau pertumbuhan ekonominya itu berkelanjutan dengan peningkatan investasi modal, teknologi, dan juga tenaga kerja. Nah, hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi barang atau jasa dan juga pendapatan masyarakat yang tidak secara langsung akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara tersebut. Jadi, Bu, kasih salah satu contoh. Suatu perusahaan, dia itu misalnya menghasilkan produk ataupun jasa. Jadi, semakin perusahaan tersebut membuat produknya ataupun jasa yang ditawarkannya kepada masyarakat kualitasnya lebih baik, lebih disukai sama masyarakat, akan membuat barang-barang yang dihasilkan ataupun jasa-jasa yang dihasilkan akan semakin laku di pasaran. Jadi yang menimbulkan pendapatan perusahaan itu tersebut naik, dan dengan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan yang mempunyai perusahaan ataupun karyawan-karyawannya gitu. Jadi ketika pendapatan suatu perusahaan ini itu tadi meningkat, pastinya akan ada efek ke karyawan-karyawannya tersebut. Itu dia contohnya. Itu dia pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan memahami pengertian pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang indikator pertumbuhan ekonomi.
ada 2 indikator pertumbuhan ekonomi. Kenapa sih Bu harus mempelajari indikator pertumbuhan ekonomi? Kan tadi udah dibahas bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikator penting untuk melihat kemajuan sebuah negara tersebut. Jadi harus kita pelajari. Nah, apa aja sih indikator yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini? Ada 2 indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini. Yang pertama itu Gross Domestic Bruto atau GDP atau juga Produk Domestik Bruto, dan yang kedua itu IPC, Income per Kapita. Yang pertama itu tadi Gross Domestic Bruto. GDP ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Nah, di sini ada juga rumusnya dan Ibu akan menjelaskan rumusnya tersebut. Nah, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini dalam GDP, itu rumusnya adalah yang akan tertera di samping Ibu, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP T kurang GDP T minus 1 per GDP T minus 1 dikali 100%. Nah, keterangan GDP T itu apa sih Bu? Gitu kan. GDP T adalah GDP tahun tertentu, dan yang GDP T minus 1 itu adalah GDP tahun sebelumnya. Itu dia untuknya. Dan Ibu akan kasih contoh soal mengenai rumus GDP ini. Nah, di sini ada contohnya, bisa dilihat ya. Ini di soal ini diketahui GDP Indonesia tahun 2018 sebesar 14.837,4 triliun, dan pada tahun 2019 tingkat GDP meningkat menjadi 15.833,9. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Diketahui GDP T1 sama dengan 15.833,9, GDP T minus 1 14.837,4. Nah, ditanyakan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009. Nah, kita jawab. Jawabannya 15.833,9 dikurang 14.837,4 dibagi 14.837,4. 15.000 ini tadi yang GDP tahun ini, yaitu tahun 2019, yang dikurangi tahun sebelumnya 14.834. Hasilnya 6,71%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 adalah 6,71%. Itu dia, kita bisa mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus GDP. Nah, yang kedua itu adalah income per kapita atau pendapatan per kapita. Nah, laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui pendekatan ini, pendekatan per kapita atau income per kapita, dengan rumus yang udah Ibu taruh di samping, yaitu rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dalam IPC adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan IPCT kurang IPCT min 1 dibagi IPCT min 1 dikali 100%. Nah, ini contoh soalnya. Ibu bacakan juga. Diketahui IPC Indonesia tahun 2018 sebesar 56,0 juta dan IPC tahun 2019 sebesar 59,1 juta. Nah, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Nah, ini ada rumusnya, yaitu IPC tahun ini, yaitu tahun 2019 dikurang IPC tahun sebelumnya, yaitu IPC tahun 2018 dibagi IPC tahun 2018 dikali 100%, sama dengan 59,1 dikurang 56,0 dibagi 56,0 dikali 100% sama dengan 5,53%. Nah, laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung melalui pendekatan per kapita sebesar 5,53% pada tahun 2019. Itu dia. Nah, sudah selesai kita membahas mengenai indikator pertumbuhan ekonomi. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung pendapatan nasional negara itu sendiri dan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka semakin tinggi pula
pertumbuhan ekonomi negara itu. Sebaliknya, rendahnya pendapatan penduduk di suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut pun rendah. Jadi itu kesimpulannya. Nah, Ibu udah membuat tugas di Google Classroom. Dikerjakan ya dan dikumpul tepat pada waktunya. Jangan lupa juga membaca materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, selamat pagi.